what you're looking for. It's me, the old me. It's time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Aina Fadilah. Saya berasal dari Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Araniri, Banda Aceh. Di video kali ini saya akan membahas beberapa materi yang berkaitan dengan mata kuliah pengantar manajemen dan bisnis. Untuk penjelasan selengkapnya, yuk simak video ini sampai selesai ya. Halo semuanya, di dalam video ini saya akan membahas mengenai materi tentang mengelola SDM dan hubungan tenaga kerja. Kita harus mengetahui apa saja dasar-dasar dari sumber daya manusia. Kinerja karyawan menjadi aset penting bagi perusahaan, dan oleh karena itu HRM perlu untuk memahami dasar-dasar dari sumber daya manusia yang dimilikinya. Dengan cara yang pertama adalah rekrutmen dan seleksi, yang kedua adalah manajemen kinerja, yang ketiga adalah pengembangan sumber daya manusia, yang keempat adalah perencanaan suksesi, yang kelima adalah kompensasi dan tunjangan, dan yang keenam adalah sistem informasi sumber daya manusia, yang terakhir yang ketujuh adalah data dan analitik sumber daya manusia. Selanjutnya, yang kedua adalah penyusunan staf dalam organisasi. Staffing merupakan salah satu fungsi di dalam manajemen, berupa penyusunan personalita pada suatu organisasi sejak dari merekrut tenaga kerja. Pengembangannya sampai dengan usaha agar setiap tenaga kerja memberikan daya guna yang maksimal bagi organisasi. Hal yang perlu diperhatikan pada saat staffing diantaranya adalah, yang pertama adalah membuat rencana kepegawaian. Yang kedua adalah strategi dalam perekrutan. Yang ketiga adalah pemeriksaan anggaran. Yang keempat adalah pertimbangkan untuk mencari karyawan tetap ataupun karyawan kontrak. Yang kelima adalah meninjau lingkungan kerja. Hal lain yang juga perlu diperhatikan yaitu, yang pertama adalah kemampuan dan keahlian karyawan tersebut. Yang kedua adalah psikologis karyawan. Yang ketiga adalah kebutuhan divisi. Yang keempat adalah beban kerja. Yang kelima adalah tes kinerja dan tes fisik. Tujuan dari staffing sendiri merupakan mewujudkan sinergi antara karyawan dan tugas serta kewajibannya. Mewujudkan mekanisme kerja yang efektif, kooperatif, dan terpadu. Mendukung karyawan agar mampu menyelesaikan tugasnya sesuai bidang kerja masing-masing. Berikutnya, kita akan membahas mengenai manfaat-manfaat dari staffing sendiri. Staffing sendiri memiliki manfaat, yaitu mengurangi kelebihan tenaga kerja. Selanjutnya, mengurangi pengeluaran perusahaan. Selanjutnya adalah menciptakan lapangan kerja yang cocok untuk karyawan. Selanjutnya adalah mengurangi potensi stres dari karyawan itu sendiri. Dan perusahaan akan menjadi lebih produktif, serta kerja menjadi lebih efisien. Dan karyawan juga akan menjadi lebih loyal. Dengan kata lain, penyusunan staf alias staffing adalah kegiatan pengadaan, penempatan, pelatihan, dan pengembangan karyawan di dalam suatu perusahaan. Yang ketiga adalah mengembangkan angkatan kerja. Tenaga kerja itu bersifat heterogen, baik dilihat dari segi umur, jenis kelamin, pendidikan, keahlian, dan juga keterampilan. Semuanya memiliki peran yang berbeda dan tersendiri. Meningkatkan kualitas tenaga kerja diharapkan mampu untuk memberikan dampak yang signifikan kepada perusahaan tersebut. Dan ada beberapa cara dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja. Yang pertama adalah ciptakan program pelatihan. Yang kedua, kenali karyawan. Yang ketiga, sediakan lingkungan kerja yang nyaman. Yang keempat, tentukan tujuan yang jelas. Yang kelima, lakukan evaluasi secara berkala. Yang keenam, berikan insentif dan juga hadiah. Yang ketujuh, lakukan promosi internal. Yang kedelapan, berikan pekerjaan yang sesuai. Yang kesembilan, sediakan sumber data yang memadai. Selanjutnya kita akan membahas mengenai manfaat dari meningkatnya kualitas pekerja.
Yang pertama adalah meningkatkan kualitas produksi. Yang kedua adalah meningkatkan skill dan juga kemahiran dari pekerja tersebut. Yang ketiga adalah mampu untuk memecahkan suatu masalah. Yang keempat, pekerja menjadi lebih teliti. Yang kelima, meningkatkan keselamatan kerja. Yang keenam, bekerja menjadi lebih efektif dan juga efisien. Yang ketujuh, perusahaan menjadi lebih produktif. Yang kedelapan, meningkatkan motivasi dan juga semangat pekerja. Yang kesembilan, memberikan wawasan yang luas bagi pekerja. Yang kesepuluh, pekerja menjadi lebih kreatif dan juga inovatif. Selanjutnya kita akan membahas poin yang keempat, yaitu kompensasi dan juga tunjangan. Setiap pekerjaan pastilah menjanjikan suatu imbalan yang bisa berupa uang ataupun bukan uang. Dengan adanya kompensasi atau gaji, pekerja memiliki tujuan yang jelas untuk melakukan pekerjaannya. Tak jarang perusahaan memberikan tunjangan, bonus, dan juga kenaikan gaji bagi para pegawainya. Tiap-tiap perusahaan terkadang memberikan tunjangan kepada pegawainya dengan tujuan untuk mempertahankan pegawai tersebut. Hal ini bertujuan agar perusahaan tidak perlu mengulang proses pengembangan karyawan lagi, ataupun malah menjadikan pegawai senior tersebut sebagai mentor pegawai baru nantinya. Berikutnya adalah macam-macam tunjangan yang diberikan oleh perusahaan. Dapat berupa yang pertama tunjangan kesehatan, yang kedua tunjangan hari raya, yang ketiga tunjangan pensiun, yang keempat tunjangan keluarga, yang kelima tunjangan transportasi, yang keenam tunjangan makan siang, yang ketujuh tunjangan perumahan. Selanjutnya kita akan membahas poin yang kelima, yaitu konteks hukum di dalam sumber daya manusia. Tak jarang pegawai dilanggar haknya atau malah melalaikan kewajibannya, sehingga terciptalah hukum-hukum yang mengikat dan melindungi mereka. Berikut adalah beberapa konteks hukum dalam manajemen sumber daya manusia adalah: yang pertama adalah kesetaraan. Kesempatan kerja bermakna bahwa penempatan tenaga kerja tidak boleh dilakukan dengan diskriminasi. Keamanan dan kesehatan karyawan. Di Indonesia, hak-hak sosial karyawan diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992, yaitu dengan dijalankannya kebijakan jaminan sosial tenaga kerja atau JAMSOSTEK. Pelecehan seksual dapat terdiri dari dua bentuk, yaitu quid pro quo, harassment, atau bisa disebut sebagai bentuk pelecehan seksual yang menawarkan tunjangan yang berkaitan dengan pekerjaan sebagai ganti atas tindakan seksual seseorang. Selanjutnya adalah hostile work environment. Dapat kita sebut sebagai bentuk pelecehan seksual dengan menciptakan lingkungan kerja yang tidak mengenakan bagi karyawan tersebut. Diskriminasi khusus misalnya bagi karyawan yang ternyata mengidap AIDS ataupun memiliki cacat tertentu. Untuk jenis-jenis pekerjaan yang memang tidak memerlukan persyaratan khusus untuk menjalankannya, maka bentuk diskriminasi semacam ini tidak diperbolehkan. Selanjutnya adalah employment at will, yaitu prinsip yang menyatakan bahwa perusahaan maupun karyawan mempunyai hak yang sama untuk mengakhiri hubungan pekerjaan. Lalu, apa hukum yang mengikat tenaga kerja? Berdasarkan aturan pasal 1 nomor 14 UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, dinyatakan bahwa perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang membuat surat-surat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Dalam kata lain, hubungan yang terjadi antara karyawan dengan perusahaan adalah berdasarkan perjanjian kerja yang di dalamnya berisi unsur perintah, upah, dan juga pekerjaan. Berdasarkan pasal 154 ayat 1 huruf K, pengusaha berhak melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK apabila pekerja melakukan pelanggaran ketentuan yang telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, ataupun perjanjian kerja kerjasama.
serta sebelumnya telah diberikan surat peringatan pertama, kedua, ketiga secara berturut-turut. Dan masing-masing berlaku untuk paling lama 6 bulan kecuali telah ditentukan lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, ataupun perjanjian kerja bersama. Tidak hanya itu, karyawan juga dapat dikenakan sanksi lain berupa penurunan jabatan. Kemudian, pasal 93 Undang-Undang Ketenagakerjaan menegaskan bahwa upah tidak dibayar apabila pekerja atau buruh tidak melakukan pekerjaan. Dapat kita artikan, apabila karyawan tidak masuk tanpa alasan, maka perusahaan dapat memberikan sanksi